Gue sih menariknya adalah yang pertama yang menjadi spotlight gue adalah untuk pertama kalinya setelah 10 tahun presiden datang ke sidang tahunan tidak memakai baju adat. Gue kaget ya, ada satu hal yang gue kaget. Beliau ini kan mantan tentara ya, mantan militer, dan dia sangat keras gitu ketika di pidatonya dia nge-mention bahwa ada jenderal-jenderal yang membelakangi bisnis-bisnis yang merugikan negara itu saya sikat katanya. Wah. Itu kan satu kalimat serius. Beliau ini panglima tertinggi loh hari ini. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi dan saya yakin yang dimention sama dia tuh bukan dong pastinya. Bukan. Yang abangnya itu kan. Baik itu One Piece, Negeri Konoha, itu merupakan kreativitas yang gak bisa kita bendung. Gak boleh bahkan, bukan gak bisa, tapi gak boleh kita bendung. Itu biar itu menjadi sebuah kritik yang kreatif buat kita. Dan itu suara rakyat. Itu suara rakyat. Dan halo Gersos Friend, kembali lagi di podcast Gersospol. One set, 1-0 dan seto dalam satu babak. Oke, apa kabar Toh? Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang, Alhamdulillah sehat ya. Sehat walaupun sekarang nih sejujurnya lagi agak demam dikit. Panas dikit ya, ini panas dingin dikit ini. Tetap one set ya? Tetap one set satu babak. Oke. Nih, makanya ngobrol apa kita hari ini? Kita ngobrol hari ini seru nih Bang. Seru ya? Soalnya kita ngobrolin soal masalah tradisi 17 Agustusan. Ya karena momentumnya masih di bulan Agustus ya. Bener. Ini ada bulan yang sangat spesial di Indonesia, di mana bulan ini adalah bulan perayaan kemerdekaan Indonesia. Benar. Dan tahun ini sangat spesial katanya Toh. Wih. Perayaan kemerdekaan ke-80 tahun. Bersama presiden ke-8. Masuk lagi aja itu barang ya. 8 dekade. Bersama Sang Pandu 08. Jadi mulai dari mana kita nih Toh? Karena banyak, kalau gue lihat ya, banyak kejadian-kejadian yang unik ya. Mungkin yang bisa kita obrolin. Dan mungkin udah banyak juga berseliweran di sosial media. Benar. Terkait perayaan-perayaan ini. Kalau menurut gue sih, gue sedikit aja di awal. Menurut gue nih perayaan HUT kemerdekaan yang menurut gue paling asik yang pernah gue rasain Toh. Ini paling asik? Paling asik. Di luar dari dulu waktu kecil kan biasalah perlombaan, segala macam kan. Selepas 17 tahun ke atas menurut gue nih perayaan 17-an yang paling asik lah yang pernah gue ikutin kan gitu. Itu alasannya apa Bang? Kalau gue sih sederhana Toh ya. Ada banyak peristiwa yang sebelumnya tidak pernah kita saksikan, tapi kita saksikan. Gue saksikan sih sejujurnya. Secara langsung? Secara langsung. Oke. Secara langsung nih. Iya. Yang mana ada festival perayaan kemerdekaan tuh di malamnya. Kemudian juga untuk pertama kalinya ya Pak Presiden membacakan teks proklamasi secara langsung kan. Wah menarik itu kita bahas. Nah itu kan menjadi satu hal yang menurut gue krusial. Karena kan teks proklamasi itu kalau kita bedah secara isi kan maknanya mendalam kan. Betul. Nah ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo dan menurut gue itu menjadi simbol yang menarik untuk ya for the next leader ya harus seperti itu kan gitu. Bahwa dia sebagai seorang pemimpin harus bisa memahami akar sejarah dari bangsanya kan gitu. Karena teks proklamasi itu kan menjadi bukan cikal bakal sih, tapi lebih kepada teks semangat yang mendeskripsikan bahwa bangsa kita udah siap merdeka. Gue ada sepakatnya. Kalau gue ngelihat mungkin baru di rezim ini lagi, karena mungkin juga dengan girohnya seorang Bapak Prabowo, dengan semangat patriotismenya, dia mantan militer dan lain-lain, dan itu kerasa juga tuh Bang. Ya dan dia juga dari keluarga yang cukup punya pengaruh dalam perjalanan bangsa ini kan. Iya jelas. Kakek beliau, terus juga bapak beliau itu juga kan bukan orang sembarangan kan dalam sejarah bangsa kita. Betul. Kita mulai dari ini kali Bang. Kita mulai dari agenda pertama kali ya. Ya agenda. Yang kita datangi pertama itu asik. Sejujurnya gini, mungkin kita juga sebenarnya adalah orang-orang yang hadir secara langsung ya. Kita melihat juga, alhamdulillah dapat kesempatan itu, kita melihat secara langsung mulai dari pidato Presiden, DPR, MPR,
untuk sidang membuka tahunan ya. sidang tahunan Sidang kayak tahunan gitu. DPR MPR dan juga pembacaan nota keuangan kan. Betul. Tradisinya kan tanggal 16, cuman kemarin di tanggal 15 ya pembacaannya karena memang kan ada jarak 1 hari kan gitu. Betul. Nah, kita mulai dari situ dulu kali Bang. Boleh. Apa nih yang kemarin coba Abang kulik di pintu Senayan? Aduh, ampun. Ya kebetulan kita di sana juga kan. Ya, kebetulan kita di sana. Gue sih menariknya adalah yang pertama yang menjadi spotlight gue adalah untuk pertama kalinya setelah 10 tahun presiden datang ke sidang tahunan tidak memakai baju adat. Itu juga. Itu gue sangat memperhatikan. Nah, itu maksud gue itu salah satu spotlight yang mungkin bisa ya orang awam juga bisa mencerna. Oh ini pertama kali nih setelah 10 tahun presiden nggak pakai baju adat, pakai pakaian PSL ya formal, jas dengan dasi warna biru apa sih itu? Biru langit ya. Betul. Biru 02 kalau biru 02. Biru 02. Nah, itu yang menjadi spotlight pertama gua kan gitu. Kemudian juga ada momen-momen menarik kan gitu. Ada kalau gua sih lebih kepada substansinya itu ketika Pak Presiden berkesempatan untuk memberikan pidato kenegaraan pertamanya di tahun 2025 di sidang tahunan MPR itu sebenarnya banyak poin yang secara substansi Pak Prabowo sangat highlight ya. Cuman gue coba masuk dari statement Pak Prabowo soal BUMN kan gitu. Dimana Presiden cukup keras dalam arti kata beliau menunjukkan bahwa ada satu fenomena, ada satu realita bahwa BUMN kita tuh sebenarnya profitnya oke. Cuman kan ada beberapa oknum lah bahasanya yang akhirnya tidak keuntungan BUMN itu tidak sepenuhnya kembali ke negara. Dan Presiden menyadari itu, kemudian juga Presiden mention soal Danantara kan gitu. Bagaimana nanti BUMN akan dibawahi oleh Danantara kan gitu. Artinya nanti secara mekanisme dan teknis akan dikelola oleh Danantara dan itu menunjukkan bahwa Presiden sangat peka dengan masalah yang ada di internal BUMN kita. Kemudian juga Presiden menegaskan bahwa komisaris itu tidak perlu dapat kalau BUMN-nya tidak untung, untuk apa dapat tantim? Nah itu kan sebetulnya sinyal itu kan statement keras dari seorang presiden bahwa selama ini 10 tahun ini 10 tahun ke belakang. Iya, 10 tahun ke belakang kan ada masalah tuh di situ. Artinya ini kan bisa jadi sumber kebocoran. Nah, Presiden tidak masalah kepada kepada komisaris yang akan diberikan tantim kalau BUMN-nya untung. Dan untungnya pun digarisbawahi oleh Presiden. Untungnya benar-benar untung. Jangan untung yang diuntung-untungkan. Nah, ini kan keras ya dari seorang presiden bahwa Presiden menyadari ada masalah serius di BUMN kita dan 10 tahun ke belakang itu menjadi PR. Maksudnya menjadi sumber penyakit lah. Karena kalau 10 tahun ke belakang kita keker itu sebenarnya untung, tapi berujung buntung. Bang. Iya kan problemnya ada yang dia tidak untung, cuman demi menyelamatkan muka diuntung-untungkan. Betul, diuntung-untungkan. Kan gitu. Iya. Nah itu yang Presiden tidak mau kalau gue lihat ya toh. Jangan sampai hal-hal semacam karena BUMN ini kan bukan salah satunya sih. Salah satu yang menyumbang penghasilan pendapatan negara. Kan dari dividen kan. Betul. Dari ya keuntungan dividen lah itu yang diserahkan ke negara aja. Ya kalau Presiden dengan berbagai cita-cita dan proyek besarnya itu kan dia harus bisa memaksimalkan sumber-sumber pendapatan negara lain selain pajak kan gitu. Salah satunya BUMN untuk bisa diakselerasi oleh Presiden kan gitu. Dan gue ngeliat juga Bang dalam pidatonya Bapak Presiden, kita kan di luar ya, kita nggak bisa masuk ke dalam kan. Karena kan kalau masuk ke dalam itu kan harus pakai undangan. Kita dapat undangan juga, cuman nggak masuk. Kita nggak masuk aja, ya kan? Kita dapat undangan, cuma kita nggak masuk aja. Kita di luar aja kita ngeliat sembari gali-gali informasi dan ketika gue juga lagi berseliweran, ya kan? Berseliweran, melihat kanan dan kiri, gue tiba-tiba berfokus dan melihat seorang Presiden Prabowo ini berpidato berapi-api
dan semuanya penuh dengan tepuk tangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD juga, MPR juga, pimpinan-pimpinan semua bertepuk tangan dengan luar biasa. Ada satu corak yang sangat gue perhatikan di situ, Bang. Ini mirip sekali seperti orang-orang apa ya, Bang? Mungkin jiwanya patriotis. Gagasan-gagasan yang dibawakan ini cukup sosialis kalau menurut gue. Ini agak perpaduan yang ciamik ini sebenarnya kalau gue lihat. Kalau gue sih seneng aja ya. Iya. Maksudnya dengan perspektif dan paradigma politik ekonomi seperti itu dari seorang presiden. Gue senang. Cuman bagi gue gagasan itu kan tidak mungkin hanya pada Presiden Prabowo. Oh iya benar. Tantangan berikutnya kan ada pada implementasi. Benar. Nah ini yang menjadi challenge bagi pemerintahan Pak Prabowo adalah apakah menteri-menterinya, para pembantu presiden ini mampu nggak menjalankan itu? Jangan sampai niat Presiden Prabowo yang baik ini justru malah tidak diteruskan dengan baik oleh para menteri-menterinya. Karena ya kita khawatir aja gitu kan. Ada beberapa ya mungkin ada juga menteri yang punya cara pandang yang lain, atau juga pendekatan yang lain kan gitu. Jangan sampai apa yang menjadi gagasan Presiden Prabowo justru bertentangan dengan keinginan pribadi dari menteri-menterinya. Ingat ya, keinginan pribadi ya. Nah, ya kan? Karena presiden kita hari ini menurut gua ya harus gua akui gitu kan. Presiden kita hari ini adalah presiden dengan bacaan buku paling banyak sih kalau menurut gua. Setelah era reformasi ya. Setelah era reformasi selain Pak SBY dan bukan sih, gue ralat sih. Ini bacaan buku yang lumayan banyak lah dibanding presiden sebelumnya. Nah itu ya gue ralat. Itu benar. Gue ralat. Kayaknya presiden kita hari ini punya bacaan buku yang lebih banyak dari presiden sebelumnya. Itu benar. Jadi beliau mampu gitu kan mengelaborasikan pemikiran-pemikiran baik barat, timur, dan belahan bumi lain, melihat contoh dari negara-negara lain gitu kan, kemudian bisa diimplementasikan ke dalam gagasan beliau, ya menurut gue ini baik kan gitu. Iya. Itu juga yang menjadi apa ya namanya, pemikiran gue melihat presiden yang sekarang ini ketika berpidato cukup bagus untuk bahkan bukan berpidato, menurut gue tuh udah masuk dalam ketataran orasi gak sih? Iya, Ya udah kembali lagi ke era dulu ketika Indonesia gagah dalam menyampaikan orasi-orasi politik, baik itu zaman Bung Karno, kala itu pembantunya ada Syahrir Hatta, Yamin dan lain-lain. Nah ini gue melihat lagi seperti ini hari ini. Ya, kita berharap semangat ini, energi ini bisa sampai 5 tahun yang akan datang kan. Betul. Gitu. Jangan sampai nafasnya pendek nih. Endurance-nya nggak ada. Betul. Gitu. Endurance politik, endurance gagasannya itu nggak sampai 5 tahun. Kita sih berharap sampai 5 tahun yang akan datang lah, let's say. Dan gue sih selain soal BUMN ya, gue balik lagi ke pidato presiden. Gue melihat beberapa kali juga kan presiden nge-mention soal serakahnomik. Di podcast sebelumnya dengan Bang Nalar juga gue nge-mention soal serakahnomik, dan kayaknya ini menjadi concern yang serius dari presiden gitu. Betul. Bahwa ada yang kayak lu bilang tadi, ada gaya ekonomi sosialis dari presiden. Betul. Dan presiden melihat bahwa serakahnomik ini kan artinya tidak adanya pemerataan kesejahteraan. Iya. Nah, artinya keuntungan, kekayaan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, dan presiden kan nggak suka soal itu. Benar. Makanya beliau mencetuskan istilah baru serakahnomik itu, dan beliau juga, gue kaget ya, ada satu hal yang gue kaget. Beliau ini kan mantan tentara ya. Benar. Mantan militer, dan dia sangat keras gitu ketika di pidatonya dia nge-mention bahwa ada jenderal-jenderal yang membelakangi bisnis-bisnis yang merugikan negara, itu saya sikat katanya. Wah. Itu kan satu kalimat serius. Beliau ini panglima tertinggi loh hari ini. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi, dan saya yakin yang dimention sama dia tuh bukan Luhut dong pastinya. bukan. Ya, abangnya itu kan. kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuman yang pasti gue sangat surprising ya dengan statement Pak Prabowo itu, dan menunjukkan bahwa beliau dalam posisi yang sangat percaya diri. Betul. Sangat merasa bahwa dia hari ini memang benar-benar ingin Indonesia lebih baik kan gitu. Nah,
Selain itu toh, gue juga ya selain pidato presiden kan Oke. ada juga nih pidato ketua DPR. Nah. ini nggak kalah pentingnya. Betul bang. Nggak kalah penting dan nggak kalah substansinya. Gue ngerasa wah di momen 15 Agustus tuh gue ngerasa ini keren nih. Maksud gue pidato presiden dan ketua DPR ya, dan pidato ketua MPR kan juga. Ketua MPR kan menyampaikan juga pidato kenegaraannya. Cuman gue meng-highlight ketua DPR dan presiden lah. Mbak Puan itu memulai dari satu fenomena yang menurut gue jadi keresahan kita bersama soal One Piece itu. Betul. Dan gue sampai itu tadi kan kita udah kaget dengan, maksudnya kan pidato ketua DPR dulu kan, baru pidato presiden. Kita udah kaget dengan pidato ketua DPR, kita kaget dengan pidato presiden. Cuman kita mulai, gue coba dari ketua DPR dulu lah, tadi kan udah presiden. Ya itu yang soal fenomena bendera One Piece. Bener. Beliau menyampaikan keresahan yang sangat real di lapangan soal bagaimana ada kekhawatiran masyarakat bahwa ide dan saluran kritis itu tidak bisa lagi disalurkan, bahwa ya fenomena One Piece itu harus disikapi dengan biasa aja, dan itu bagian dari kreativitas loh. Itu. Nah itu kan juga disampaikan oleh Mbak Puan kan selaku ketua DPR. Lu ngelihatnya gimana? Nah, gua melihat dari kata-kata yang cukup terstruktur. Mulai dari dia bilang bahwasannya baik itu Indonesia gelap, baik itu One Piece, negeri Konoha, itu merupakan kreativitas yang gak bisa kita bendung, gak boleh bahkan, bukan gak bisa, tapi gak boleh kita bendung. Itu biar itu menjadi sebuah kritik yang kreatif buat kita. Dan itu suara rakyat. Itu suara rakyat. Dan hari ini menurut gue juga, entah gimana dibanding 10 tahun yang kemarin, Mbak Puan lebih paham legislasi di sini nih. Nah ini nih keren Mbak, gue akuin. Gue shout out banget dan respect sama Mbak Puan, dia bisa menjelaskan seperti itu. Indonesia gelap, kemudian kabur aja dulu pun di-mention. Ini kan berarti ada beberapa sorotan bang, baik itu bahwasannya yang kalau gue rampungkan atau gue singkat itu kepada lapangan pekerjaan yang semakin minim, seperti itu. Distribusi lapangan pekerjaan makin minim. Dan di akhir statement daripada Mbak Puan dalam pidato tersebut, beliau menyanyikan lagunya John Lennon, Imagine. Ya itu tadi gue bahas. Itu buat TA-nya Mbak Puan, saya respect sama sampean. Saya respect sama jenengan, cah wedok, ampun. dan itu apa ya, maksud gue spontan, mungkin bukan spontan. Cuman menjadi satu hal yang baru lah. Karena gue tadi kan di awal gue bilang ini banyak sesuatu yang unik dan yang baru gitu ketika momen 17-an ini. Perayaan menjelang 17 ini. Ya seneng sih, maksud gue secara pribadi seneng sih dengan rangkaian, ya bukan berarti kita bias ke pemerintah atau kemanapun, cuman gue melihat ada optimisme di situ. Di situ ada optimisme, baik dari DPR-nya, sama-sama apa ya bang? Ya pemerintah kan memang tugasnya untuk menindaklanjuti implementasi, dan DPR ini yang untuk mengawasi fungsi pengawasan. Betul. Kan gitu. Dan ini terjadi. Ya mungkin di momen ini terjadi, dan kita berharap selanjutnya jangan kendor kan. Bener. Gitu. Jadi gini Pak Bu, ibaratnya itu kayak orang lari aja. 1 kilometer pertama jangan langsung dihajar pace 5. Udah, pace-nya tuh 7-8 aja ya kan. Tapi tetap continue sampai 5 tahun. Endurance-nya kejaga. Benar. Kita sebagai rakyat tinggal nyuntik-nyuntik vitamin aja sebenarnya. Gitu. Dan akhirnya masyarakat juga terwakili kan. Benar-benar terwakili dengan keresahan yang ada. Betul. Jangan sampai kayak isu real di lapangan, misalnya isu pajak, segala macam, itu kan juga harus benar-benar diatensi oleh DPR. Banyak lah yang harus benar-benar diatensi oleh presiden, meskipun koalisi ini gemuk lah gitu, tapi jangan sevulgar itulah gitu loh. Ini momentum 80 tahun kita loh gitu. Nah gue tuh ngeliat lagi juga ini bang, ada ini 15 Agustus sih masih. Ini masih 15 Agustus.
gue ngelihat lagi juga ada fenomena lucu sebenarnya, yaitu ada momen salah dasi. Gue udah gak mau bahas itu toh. Gue udah gak mau bahas itu sebetulnya. Tadi kan kita substansial terus. Coba ada momen lucu sebenarnya salah dasi. Gue sebagai orang, ya mungkin gue mengamati ya, bukan indikator politik, tapi gue mengamati gestur. Kok beliau seorang wapres bingung dengan gestur yang cukup bingung dan kebingungan melihat dasi semuanya warnanya biru, ya kan? Beliau memakai dasi berwarna merah, bukan merah PDI ya, ini merah gajah kelihatannya. Aduh. Tapi gue ngelihat sebuah. Ini merah Teguh Umar apa merah Solo? Kita balik lagi aja ke sana, booming tuh jujur. Aduh, tapi kalau gue lihat agak ada kebingungan. Dia ada kebingungan. Ada sebuah yang gue lihat tangkap dari mimiknya. Akhirnya mungkin sampai beberapa jam ke depan dia cukup hanya diam. Kalau gue lihat. Bukan beberapa jam tuh. Oh, tapi beberapa bulan. Aduh, kasihan banget. Tapi gue rada kasihan ya sebagai apa ya, dia memiliki institusi politik, ya kan, dia sebagai aktor salah satu bagian dari instrumen politik. Tapi apa ya, tingkat gagahnya itu memang kan kita nggak boleh dong, wakil nggak boleh lebih dari presiden. Tapi marwah itu kenegaraan harus dijaga. Betul. Yang gue ngelihat adalah di situ apa ya, pengucilan sih itu terjadi. Kalau yang gue lihat. Dan menurut gue suatu hal yang apa ya, bukan suatu hal yang gak lumrah, tapi ya udah gak apa-apa. Menurut gue bagus-bagus aja, udah gak apa-apa. Kalau gue apa ya, kalau gue melihatnya kenapa dia akhirnya jadi tersorot adalah kenapa diganti. Nah itu. Kenapa diganti? Kalau memang merah ya merah aja. Merah aja kan gitu. Maksud gua ya kalau Bapak Wapres sudah pakai dasi merah dari rumah, ya udah terus aja pakai merah. Iya. Ya mungkin timnya kan bisa mengklarifikasi. Ya Bapak Wapres kan bajunya putih, dasinya merah putih. Iya. Warna bendera negara kan. Bener. Gitu. Ini kan kenapa jadi rame karena ganti. Betul. Karena ganti dan seolah-olah tidak ada komunikasi di tim Pak Presiden dan di timnya Pak Wapres. Iya, jadi ketahuan. Ya udah, itu ke depan maksud gua nggak mesti lah. Iya. Nggak mesti harus sama antara presiden dan wakil presiden untuk berpakaian gitu loh. Iya. Orang berbeda silang pendapat pun sering kok. Dulu dari zaman JK sama Pak SBY juga silang pendapat. Pak SBY punya gambaran Notonegoro seperti apa, Pak JK lebih cepat lebih baik, toh itu biasa kok. Iya. Itu padahal udah dari gagasan loh Bang. Iya. Tapi sekarang jadi nggak biasa tuh. Wow. Masa perihal dasi nggak biasa? Kita skip lah kalau itulah ya. Intinya yang kalau kita ngelihat bahwa harusnya kalau udah pakai dasi merah pakai aja terus sampai selesai. Betul. Nggak perlu ganti warna biru. Betul. Karena setelah diganti kan yang jadinya ribut. Iya. Mana gak kenceng lagi. Oke. Gitu. Oke. Next. Tanggal 6. Kita masuk ke tanggal 16. Kalau 16 nggak banyak peristiwa sih. Ya abang yang lihat nih kalau tanggal 16 nih. Gua lagi aja. Iya. Tanggal 16 kebetulan ada acara ya di Taman Makam Pahlawan gitu kan. Situ ada apa sih namanya, kok gue lupa ya. Mengheningkan cipta dan juga memberikan bunga lah kepada intinya ziarah nasional lah. Nyekar nasional tuh ya. Nyekar nasional tuh ya. Nah, di situ di pukul 12 pukul 00.00 dimulai prosesi ziarahnya dan gue berkesempatan juga berhadir di sana meskipun ya jauh lah, hanya melihat dari jauh dan gue ngerasa perayaan hikmat, presiden datang sebelum pukul 00. Oh enggak 00.08 ya? Mulainya 00.00. 00.00. Selesainya kurang lebih 00.10. Ya kurang lebih 10 menit lah acara. Cepet ya?
Cepat. 10 menit acara berlangsung, dihadiri oleh berbagai menteri, wakil menteri, kepala badan, dan menurut gue ini menjadi salah satu momen krusial juga dalam proses perayaan 17 Agustus kita. Rangkaian tradisi 17 Agustus. Rangkaian 17 Agustus kita, dan kita berharap ke depan ini tetap dijaga tradisinya. Benar. Karena memang ya bangsa kita kan besar dan penuh dengan catatan sejarah yang luar biasa. Lagi-lagi jas merah ya Bang ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bukan dasi merah. Bukan dasi merah. Sudah masuk itu ternyata. Masuk tuh barang, ya kan. Next. 17 Agustus. Ini panjang, hari yang panjang. 17 Agustus itu mungkin masa sudah mulai berkumpul mungkin dari jam 6 pagi ya Bang untuk dan mengantri. Menarik ini, sorry gue potong. Iya. Menarik ini termasuk kehadiran masyarakat paling banyak ya dalam perayaan 17 Agustus yang diundang ke istana loh. Setahu gue ya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kurang lebih hampir lebih dari 8.000 katanya kalau nggak salah. Mungkin Mensesnek yang diundang. Maksudnya gila. Masyarakat yang hadir. Nah itu kalau nggak salah Bang Mensesnek juga menyampaikan itu, katanya lebih dari 8.000. Nah, gue ada percakapan singkat sama Bang Mensesnek, nanti gue kasih tahu. Sumpah ini beneran. Karena lu ketemu kan? Karena gue ketemu sama Bang Sesnek, Bang Pras. Dia dari pagi dulu dong. Oh ya dari pagi dulu. Dari pagi itu masa tuh ternyata udah kumpul, udah antri tuh dari jam, ada yang bilang dari jam 5 kawan tuh. Jadi teman-teman gue juga yang hadir di sana bilang dari jam 5 udah mulai ngantri. Lu sempet ngobrol lah dengan, dengan masyarakat yang hadir di sana ya? Gue sempet ngobrol, gue tanya ke mereka, dari jam berapa Bu? Tadi antri, dari jam berapa Pak? Dari jam berapa Bro? Gue dari jam 6, gue dari jam 5. Dalam hati gue, gila ini. Antusiasnya gila. Dan mereka, gue gak kebayang Pak, mereka tuh kebayaan. Mereka tuh kebayaan memakai baju adat. Lu dandan dari jam berapa? Gue mikirnya gitu, gak make sense. Tapi kok mereka mau untuk berjibaku untuk hal-hal seperti ini ya. Dan ternyata yang ditampilkan sama istana kepada masyarakatnya itu benar-benar sehumanis itu kalau gue lihat. Dan yang diundang ya? Yang diundang mereka tertib dalam satu barisan, diatur pelan-pelan. Yang gue ngelihat gak ada lah arogansi bintara-bintara itu ya kan. Ya. Baik itu paspam. Yang mengatur masyarakat ya? Enggak. Dan mereka tertib. Mengarahkannya juga cukup lumayan apa ya Bang. Taktis, tepat, terarah. Kalau gue lihat 3T lah, taktis, struktur, terarahnya jalan, tapi enggak biasanya kan kalau taktis, struktur, terarah prosedur selanjutnya non humanis, tapi tetap humanis sih ini mereka ngerti ternyata. Akhirnya gue ngelihat bahwasannya ada satu pengertian bahwasannya lu sedang mengayomi masyarakat di sini. Iya. Mereka dibawa masuk, mereka dengan tamu undangan masuk semua. Kita senang lah. Iya. Kita senang melihatnya. Kita senang banget ngelihatnya. Dan acara itu kan jedanya cukup lumayan lama Bang. Dari prosesi pengibaran hingga penurunan ya? Iya. Enggak, jeda dari ini dulu. Dari mereka antri masuk sampai proses. Mulai jam 9 ya? Mulai jam 9. Ya? Mulai jam 9. Dan fun fact bahwasannya sebenarnya mereka udah dapat dikasih goodie bag. Oke. Jadi isinya udah ada apa namanya? Air. Lu dapat goodie bag gak? Udah apa? Bisa review goodie bag kali. Itu nanti ada juga di akhir tuh. Ada sesi review goodie bag. Ada sesi penukaran undangan tuh sama goodie bag juga di situ. Jadi kemudian ketika matahari sudah menyongsong setengah kurang lebih pukul 9 Iya, kurang lebih pukul 9, setengah sangsaka nih ibaratnya. Pak Prabowo bersama iringan, itu menteri sudah tertib, udah rapi tuh Bang. Menteri, nggak ada kata terlambat, semua rapi. Gue lihat ada model kayak Natalius Pigai yang jalan kaki, Pak Airlangga jalan kaki. Mostly rata-rata menteri-menteri jalan kaki ya? Karena hancur Bang, jalanan di luar itu. Maksudnya hancur itu crowded. Ya. Crowded friend. Jadi ke jalanan di luar itu yang mulai dari belokan Istiqlal ke arah Juanda. Juanda apa? Juanda ya? Stasiun Mas Juanda Mansur itu. ya? Iya, Mas Mansur. Dagri, ya. Kementerian Dagri, itu udah macet total. Wah di situ ternyata kita bisa melihat bahwasannya pejabat-pejabat pun napak tilas. Mereka ternyata lari juga ya kan. Ternyata gue lihat-lihat, wih. Ya ini nggak bisa disalahi ya. Ini karena memang antusiasme. Karena antusiasme tinggi. Masyarakat yang cukup tinggi. Betul. Kan gitu. Akhirnya memang
para ya kita bilang tamu VIP lah. Tamu VIP. Juga akhirnya ya berbaur dengan masyarakat. Betul, kan? Ikut merasakan. Yang gue suka di situ, nggak ada lu menteri, lu nggak ada lu wamen, tetap jalan kaki sama seperti tanpa harus sampai masuk pintu, kan ada tuh 2 pintu ya kalau kita masuk istana, pintu pertama, pintu kedua. Betul. Baru dijemput pakai bugi. Nah, ini jalan nih, mau masuk pintu pertama jalan nih. Masuk pintu pertama jalan, Bang. Itu yang gue lihat tuh keren di situ. Dan mereka sabar menunggu, sabar buat berjalan. Padahal kalau kita lihat kan, padahal tuh pakai baju adat. Pakai baju adat semua. Pakai baju adat. Kalau yang menteri cewek pakai kebaya. Pakai kebaya, panas, tapi it's okay. Itu keren menurut gua. Kita appreciate di situ. Mereka nggak ngeluh. Ya kan? Sampai nggak tahu kalau di mobil. Iya lagi. Nah di situ. Kemudian masuklah ke dalam prosesi. Nah di prosesi mulai ini. Mulai pukul berapa? Itu kan ditandai. Kalau gue kan kebetulan Seto nih yang datang ke sana. Gue sih mantau dari YouTube rumah aja ya, live YouTube dari rumah. Gue itu dimulai dengan ini ya, kalau nggak salah apa tuh namanya, meriam itu ya kan? Iya betul. Jadi prosesinya itu ada peniupan trompet dulu, trompet pertama, trompet kedua, kemudian meriam. Ditembakkan dari bilangan Monas. Ditembakkan sebanyak kurang lebih gue lupa antara 8, cukup lumayan banyak. Meriam itu ditembakkan, baru prosesi pengibaran bersama pasukan. Dan cukup menarik juga bahwasannya pasukan pengibaran itu salah satunya itu ada dari AL ya, AL apa aku lupa, atau polisi itu, ada beberapa kan soalnya. Itu juga cukup menarik gue lihat, dan bagian marching band yang cukup meriah dan cukup mendominasi lah. Dan gue lihat memang kekhasan ini, gue lihat memang kalau rezimnya ini dipimpin oleh mantan jenderal nggak pernah hilang militeristik. Ini kan. Tapi konteksnya bukan negatif. Bukan negatif, ini nggak negatif, ini nggak negatif. Kelihatan terstrukturnya terlihat, rapihnya lebih terlihat. Tapi memang tidak semeriah yang bisa kita bayangkan. Mungkin juga kalau gue lihat dalam arti meriahnya itu upacara-upacara biasa aja sebenarnya kalau kita lihat ini. Upacara. Tapi tetap sakral. Tetap sakral, tetap hikmat. Tidak, esensi hikmat dan sakral itu ya hilang, Bang. Tapi kalau kita bicara lebih glamor, mewah dibanding 10 tahunnya ini, ya kan? Memang nggak mungkin lah masa di era efisiensi membuat upacara glamor. Itu, Bang. Itu yang gue lihat. Presiden berhasil di sini. Menurut gue, pemerintah berhasil menyajikan bahwasannya upacara yang di masa efisiensi juga masih hikmat kok, juga masih bisa kok. Itu yang gue cukup lumayan salut, karena setelah upacara berlangsung, sang merah putih sudah berkibar, kemudian dulu dan Naila Suko Macalya udah bakal itu tuh. Wah, masyarakat. Itu momentum berbaurnya ya, momentum berbaur. Karena gue lihat di live YouTube juga masyarakat, artinya tidak ada gap antara masyarakat dan para menteri. Betul. Ya kita lihat Seskap juga joget. Terus gue yang tersorot kamera ya Bang Sesnek, Pak Sugiono. Terus juga ada beberapa menteri yang lain juga ikut turun ke lapangan untuk berbaur dengan masyarakat. Joget sama-sama sama masyarakat. Tapi maksudnya gue balik ke belakang sedikit toh. Setelah Pak Prabowo membacakan teks proklamasi kan ada juga peristiwa yang menarik ya. Pak Prabowo mencium bendera Sangsaka merah putih kan gitu, ketika adik-adik Paskibraka itu membawakan nampah Sangsaka kan presiden presiden kan sempat menyium bendera, dan itu menurut gue momen yang baru ini nih. Lagi-lagi sikap kesatria patriotis negara hadir di balik kebijakan-kebijakan ekonomi sosialis. itu memang harus kalau menurut gua. Gagah presiden seperti itu. Kalau gue melihat gue mengikuti sampai akhir kok. Mengikuti sampai akhir prosesinya dari live YouTube. Jujur live YouTube. Jujur. Kalau kawan Seto ini kan dari istana langsung. Nah, abis itu kan penurunan ya bendera. Nah, itu kan juga gimana? Lu ngelihatnya gimana? Kalau penurunan ini
Wah langitnya sih bang, menurut gue itu mendukung banget buat lebih hikmat. Itu Suasananya lebih hikmat. Karena ketika penurunan Pak Prabowo itu sudah standby pada pukul 4 kalau nggak salah, 4:30 sudah hadir, sudah keluar di pelataran istana dan memimpin upacara di 4:30. Kemudian itu berlangsung cepat kok bang. Iya. Berlangsung cepat. Kemudian tetap rame ya toh? Tetap rame. Masih tetap rame. Karena kenapa bang? Kenapa tetap rame? Karena pintarnya juga dari Paspam dan mungkin perangkat kenegaraan di sana itu menggratiskan minuman. Oh artinya tetap, maksudnya ada hidangan untuk masyarakat ya. Masyarakat, dan itu benar-benar lu bebas banget mau ambil apa aja di situ. Lu mau ambil makanan kecil ada, mau ambil makanan berat bisa, mau ambil minuman itu free flow banget. Lu minum hidrokoko mati Pak. Sebut merek. Sorry itulah ya bisa kali masuk. Di situ tuh itu artinya memang ini didesain ada umbi-umbian juga. Ada info dari balik layar. Ada hasil pertanian juga hasil pertanian juga. Umbi-umbian, pisang rebus dan lain-lain tuh ada tuh. Iya, termasuk juga gue lihat tuh ada beberapa di sosmed ada juga buah. Bener. Ada sayur-sayur gitu. Sempat gue ngeliat sosmed di TikTok tuh. Ada yang sempat gue lihat ada yang berasa ngerampok istana Pak. Karena gue pulang-pulang bawa kelapa, pulang-pulang bawa rambutan senampan tuh seru tuh. Nah, euforianya tetap dijaga ya. Euforianya terjaga, sakral juga, hikmat. Betul. Di samping jeda antara kenaikan sama penurunan itu mereka isi juga dengan kotak. Kemudian ada bintang tamu gestar, Darboy dan lain-lain. Nah itu tuh yang mungkin menjaga tetap masa tetap konsisten di sekitar istana. Kayak gitu bang. Artinya memang kalau gue lihat di pagi sampai dengan sore itu memang kita melihat bahwa perayaan 17 Agustus ke 80 tahun ini memang menjadi milik semua. Betul. Menjadi milik masyarakat. Betul. Nah ini juga yang menjadi pembeda bang. Kalau di zamannya era Pak Jokowi, partisan-partisan seperti perangkat-perangkat pemenang kontestasinya. Waduh. Seperti Projok ya kan. Ya ini relawan ya. Relawan ya kan. Ini juga masuk ke dalam istana. Melabelkan dirinya bukan rakyat tapi gue projo. Kayak gitu-gitulah. Ya. Tapi Prabowo hari ini enggak ada mau tim Fanta, mau tim TKN apa segala macam enggak ada. Karena udah semua masuk. Ya maksudnya ya memang ini untuk masyarakat lah, untuk rakyat lah biar bisa merayakan. Karena di malam kan juga ada festival rakyat. Di malam itu rangkaiannya menurut gua wah ini keren juga nih. Keren. Mungkin dulu ada gitu kan di era Orde Baru lah kan gitu. Sebelum Pak Jokowi kan mungkin ada gitu kan model pesta rakyat. Betul, karnaval. Dan itu diselenggarakan di berbagai daerah. Betul. Dan soal masalah kuantiti masyarakat yang hadir. Gue ketemu sama Bang Sesnek. Bang Sesnek bilang. Oh yang sempat lu posting di Instagram. Iya. Ada, dia sempat bilang gini. Gimana cerita obrolan lu dengan Bang Sesnek? Oh ya, sebenarnya gue awalnya pengen minta foto sama Bang Sesnek. Singkat aja. Gue foto sama Bang Sesnek, gue agak kaget sebenarnya, dirangkul gue. Terus gue bilang, Bang, kita acara lebih gede lagi lah Bang. Ayolah tahun depan, insya Allah di Monas ya. Wih, udah di-spill ya? Di-spill sama dia, gue bilang, wih keren kalau di Monas sih. Jadi Monas bener-bener itu kan ada fragmen model kayak bingkaian kenegaraan juga kan di Monas. Simbol kenegaraan juga di Monas dan menurut gue dan itu bisa menghimpun yang lebih banyak. Masa yang lebih besar. Untuk hadir di upacara ya. Dan 17 Agustus menjadi ajang yang cukup luar biasa dong nantinya. Kalau misal itu bisa dikumpulkan di Monas dan gua nggak bisa kebayang seberapa riuhnya atensi masyarakat juga nantinya. Dan ini menjadi hiburan masyarakat juga. Betul hiburan masyarakat menunjukkan bahwa 17 Agustus adalah peristiwa yang harus kita syukuri dan kita rayakan secara menyeluruh gitu. Betul. Dan itu yang gue lihat. Oke, gimana? Cukup? Kita cukupkan? Cukupkan ya.
Ada sedikit. Apa tuh? Di momen karnaval bang. Kenapa Gue tuh? ada sedikit di momen karnaval, ini tambahan aja. Momen karnaval ini iring-iringan yang cukup lumayan itu kan, banyak. Maksudnya setiap kementerian Betul. menampilkan mobil ya. Betul, kecuali tim menteri koordinator ya. Ya, menteri koordinator itu kan nggak ikut karena ya teknisnya itu memang menteri-menteri. Ya, itu rutenya dari Monas kalau nggak salah itu Semanggi sampai ya? Semanggi bang. Iya, nanti dia putar balik gitu kan. Putar balik ya. Putar balik gitu. Dan memang panggungnya itu ada di Monas kalau nggak salah ya. Iya. Yang di Dan pelataran itu Monas itu. gue ngelihat dari drone-drone yang ada, wah sepanjang jalan Sudirman itu rame ya. Rame banget bang, itu rame banget gue lihat. Dan ada satu momen unik yang dimana ternyata di bagian karnaval pun masyarakat bisa menyampaikan aspirasi. Oke. Itu keren menurut gue. Iya. Ketika mobil iring-iringan Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan jalan, itu ada beberapa kalau masyarakat, dan ini sudah viral juga kok di sosial media, berteriak, "Bu, turunin dong pajak," tanpa sadar bahwasannya karnaval juga akhirnya menghimpun atensi untuk menyampaikan saluran aspirasi dan saluran kritik ya. Saluran kritik, "Bu, gaji dosen naikin, Bu, gaji guru jangan dibilang beban dong." Tapi kan lucu kelihatannya. Iya. Dan menurut gue, ini cukup fun ya untuk menyampaikan aspirasi. Tapi problemnya apakah itu ditindak lanjut? Nah, Sampai bertemu di episode berikutnya. See you, Gersas Friend.